Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Sherly akan mempresentasikan tentang sejarah komunikasi. Jadi di sini saya sebenarnya tidak hanya menyampaikan tentang sejarah komunikasi, tetapi akan menyampaikan tentang sejarah komunikasi, sejarah ilmu komunikasi, objek komunikasi, dan prinsip komunikasi. Jadi bagaimana sih komunikasi ini terjadi di era sekarang? Pasti ada sejarahnya, ada latar belakangnya, kan seperti itu. Jadi yang akan saya sampaikan sekarang adalah tentang sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi pertama kali muncul itu menggunakan media yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan gambar, suara, dan uang. Tepatnya pada tahun 20.000 sebelum Masehi. Kebayangkan betapa lamanya itu. Simbol ukiran itu berupa dalam gua, asap, dan suara tabu genderang, kurang lebih seperti itu, yang menjadi alat komunikasi antar manusia. Pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, Julius Caesar mengeluarkan peraturan agar kegiatan senat diumumkan kepada masyarakat dengan cara menempelkan informasi atau akta diurna di papan pengumuman. Hal ini merupakan cikal bakal dari jurnalistik, yaitu melaporkan kegiatan pemerintahan agar diketahui, dinilai, dan dibicarakan oleh rakyat. Kemudian ada juga era writing, era tulisan, kemudian cetak, era printing, kemudian telecommunication, dan era komunikasi interaktif. Kemudian untuk sejarah ilmu komunikasi itu sendiri, jadi pada tahun 1457 Masehi, jurnalisme sudah berkembang di Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat pada tahun 1903, yaitu ada seorang tokoh yang bernama Joseph Pulitzer mendirikan sekolah jurnalis. Jurnalisme berkembang menjadi mass communication. Setelah mode komunikasi masa dikenal, kajian komunikasi berkembang menjadi komunikasi antar personal dan komunikasi kelompok. Pada awalnya, communication science atau ilmu komunikasi dikenal dengan istilah komunikologi. Sebutan itu disematkan untuk ilmu yang mempelajari tentang gejala sosial akibat proses komunikasi massa. Dan pada tahun 1904-an mulai dikenal dengan istilah ilmu komunikasi melalui C.I. Hofland. Dan di Indonesia itu sendiri pada tahun 1948 dikenal ilmu penerangan di UGM. Pada tahun 1950-an dikenalkan ilmu publistik di Akademik Dinas Luar Negeri oleh Dr. Andes Marbangun Hardo Wiroko. Jurusan ilmu publistik Universitas Gadjah Mada, UI, dan UNPAD. Dan hampir semua perguruan tinggi, baik dari negeri maupun swasta, memiliki fakultas atau jurusan atau departemen atau program studi komunikasi, termasuk di perguruan tinggi keagamaan Islam atau PPKIM. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang, setelah kita memahami sejarah komunikasi dan sejarah ilmu komunikasi, kemudian kita akan membahas tentang objek ilmu komunikasi. Yang pertama kita lihat dari objek materialnya. Yang pertama ada pernyataan manusia dalam situasi berkomunikasi. Yang kedua medium. Kemudian yang kedua juga ada objek formalnya, adalah situasi komunikasi yang mengarah pada perubahan wawasan, perubahan sikap, perilaku, dan perubahan sosial yang dialami individu, kelompok, masyarakat secara sukarela. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Di sini prinsip-prinsip komunikasi itu ada 7. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan dimensi isi atau makna. Yang keempat, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang kelima, melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang keenam, komunikasi bersifat irreversibel. Yang ketujuh, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektif dalam berkomunikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.